SEMSE. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan pembina dari Salam UI ini sendiri. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai kajian pada sore hari ini. Kepada Ustadz Banu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sore ini akan membahas sebuah topik yang penting dalam bangunan rumah tangga. Dia bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menopang pada satu sisi ketika diposisikan dengan tepat, tapi juga bisa menjadi pangkal dari banyak masalah ketika salah disikapi. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa membahas, walaupun mungkin tidak, kita lihat ya nanti bisa sedalam dan seluas apa. Karena saya sebenarnya belum dapat dengan seksama profil dari peserta yang menyesuaikan sebenarnya tadinya. Tapi mudah-mudahan yang sederhana, yang basic-basic bisa disampaikan dan bisa menjadi pemahaman buat semuanya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang membangun keluarga yang sehat secara finansial, maka yang harus kita pahami adalah bahwa surat An-Nisa yang tadi dibaca itu, kalau dilanjutkan sampai ke ayat 9, Allah mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Lemah itu ada 3, ada lemah iman, 2 lemah ilmu, yang ketiga lemah harta. Ibnu Katsir menekankan bahwa perkara yang semacam ini adalah perkara basic yang harus diperhatikan. Jadi bukan tentang banyaknya, tapi tentang terjaganya. Makanya kalimat yang dipakai di maqasid syariah itu adalah hifzul mal, hifzul nasl. Jadi ada hifzuddin, terpeliharanya agama, ada hifzul aql, terpeliharanya akal, ada hifzul nafs, terpeliharanya jiwa, ada hifzul mal, terpeliharanya harta, ada hifzul nasl, terpeliharanya keluarga atau keturunan. Disitulah konsep thayyibah dalam Al-Quran tentang rezeki yang halalan thayyibah, anak yang zuriatan thayyibah, sehingga resultannya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita perhatikan. Kedua, kenapa ketahanan finansial ini menjadi penting? Karena memang Nabi juga mengingatkan ada 5 hal sebelum 5 yang harus kita jaga. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Dan ketika nanti seseorang menikah atau beberapa peserta kayaknya udah menikah, maka tanggung jawab finansial ini melekat ke konteks ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah qawwam bagi seluruh anggota keluarganya. Dan kita tidak boleh menelantarkan keluarga kita, dan kita disuruh bersikap yang terbaik. Nabi mengingatkan khairukum khairul li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga kalian. Dan kenapa urusan keuangan ini penting? Karena 4 hal. 1, karena setiap rupiah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumul akhir sebelum tanya 4 hal, salah satunya tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia dapat dari mana dan di spending apa, dibelanjakan untuk apa. Yang kedua, bahwa setiap kebutuhan itu mesti terbiayai. Nggak mungkin kita nggak bayar listrik, nggak mungkin kita nggak bayar air, nggak mungkin kita nggak bayar anak sekolah, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap keluarga mestinya punya perencanaan, punya tujuan finansial. Pengen punya rumah,
pengen punya mobil, mungkin kalau anaknya 1, 2 bisa naik motor, anaknya udah 3 atau 4 tentu perlu mobil dan seterusnya. Dan yang keempat, yang berkelapangan pun bisa tiba-tiba ada kemungkinan sulit seperti di masa krisis ini. Orang tiba-tiba di PHK, orang kehilangan pekerjaan, berkurang gajinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang harus diantisipasi, dan itu bisa berpotensi mengganggu ketahanan keluarga. Gitu ya. Orang tuh bisa dari kaya tiba-tiba miskin hanya gara-gara sakit, atau karena perkara hukum, atau ya karena krisis seperti sekarang ini, atau masalah ekonomi. Ini yang paling sering dialami oleh banyak pasangan, sehingga kalau kita lihat data statistiknya 73% pasangan yang cerai di Depok itu kalau di sidang permasalahannya selalu pangkalnya ekonomi. Kasihan ekonomi kan, kenapa nggak FISIP gitu ya, matematika gitu ya. Mungkin karena ekonomi paling keren, kira-kira itu. Yang berikutnya adalah ayat berapa, Kak? Surat apa? Halo? Halo, masuk ya, masih ya? Surat apa ayat berapa, Kak? Nah, yang berikutnya adalah ukuran sehat secara finansial. By teori, orang dianggap sehat itu ukurannya setidaknya 3. 1, kalau dia bisa menabung setidaknya 10% dari total pendapatannya. Ini buat teman-teman peserta kalau ada yang belum nikah, bisa dilatih dari sebelum nikah. Jadi kita bisa menyisihkan 10% dari pendapatan kita, itu ukuran kita sehat secara finansial. Berapapun. Yang gaji 10 juta bisa nyisihin 1 juta, yang gaji 4 juta bisa nyisihin 400.000, dan seterusnya. Yang akumulasi dari yang disisakan itu bisa menjadi tabungan atau menjadi aset lancar, yang kalau dia jumlahnya lebih dari 4 kali pengeluaran per bulan, maka seseorang dinyatakan sehat secara finansial. Jadi kalau total tabungan kita 4 kali lipat, atau sekarang di masa krisis beberapa analis mintanya 6 kali gitu ya. Kalau orang di masa pensiun 24 kali lipat dari total pengeluarannya. Maka dia dianggap sehat secara finansial. Yang ketiga adalah kalau orang berhutang dan hutangnya tidak lebih dari 1/3 total pendapatan. Ya buat cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor. Ini ukuran sederhana dari orang dinyatakan sehat secara finansial. Jadi teman-teman yang belum nikah, ini juga jadi ukuran nih. Saya siap nikah, ukuran finansialnya apa sih? Ini diantaranya. Kita bisa menyisihkan 10%, nanti kalau udah nikah ya dia jadi dana cadangan, bisa jadi investasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gimana supaya kita bisa mencapai ketahanan keuangan di keluarga? Yang pertama adalah memang fokusnya kita punya pendapatan yang jelas. Maka seseorang dinyatakan siap menikah ya salah satu indikatornya kalau memang dia sudah bekerja. Dan kerjaannya memberikan penghasilan yang penghasilannya optimal. Sesuai pada level pengeluarannya dia. Yang kedua, dia bisa mengelola pengeluarannya dengan cermat. Yang ketiga adalah manajemen hutang. Yang keempat terkait dana cadangan. Yang kelima investasi. Nah, 5 poin ini kita akan bahas satu persatu secara singkat. Mungkin nanti bisa dielaborasi di tanya jawab ya, kalau memang ada yang ingin didalami pada masing-masing topik. Ya, pertama tentang meningkatkan pendapatan. Tentu dasar dari ketahanan keluarga adalah tercukupinya kebutuhan kita. 1, kebutuhan ya. Jadi kita harus bedakan antara yang butuh, yang wajib, dengan yang ingin sifatnya. Wajib itu yang mau nggak mau harus kita bayarkan. Yang perlu itu yang sifatnya kebutuhan yang kalau kita nggak cukupi maka kita jadi repot. Yang ingin adalah perkara-perkara yang memperhias gitu. Punya rumah itu bisa wajib, bisa butuh. Buat orang yang mungkin anaknya belum ada atau anaknya baru 1 atau 2, mungkin ngontrak pindah-pindah masih oke. Tapi ketika anaknya udah sangat banyak, mungkin menetap menjadi sebuah kebutuhan yang penting.
Dalam Islam itu ada prinsip daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Tapi intinya tugas kepala keluarga itu adalah menyiapkan tempat tinggal, baik dia ngontrak ataupun punya sendiri. Nggak ada kewajiban harus punya sendiri juga. Saya sering bilang orang-orang di kota-kota besar gitu, di New York, di Paris, London juga kebanyakan yang ngontrak. Dan nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting adalah ada tempat bernaung yang di situ menjadi tempat yang baik untuk membangun keluarga, suami istri, dan juga kalau udah punya anak menjadi tempat tumbuhnya anak yang baik. Yang kedua adalah kita menjaga pengeluaran kita dengan cermat. Nabi sebenarnya mengisyaratkan dengan sangat bagus. Kata Rasulullah rahimallahu mura'an, Allah merahmati seseorang yang bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua berbelanja dengan baik. Yang ketiga, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga ketika sakit atau sulit. Sehingga memang berpendapatan itu sesuatu yang menjadi penting. Nah, pendapatan atau penghasilan itu bisa kita identifikasi dari banyak hal. Dan di masa krisis ini saya termasuk orang yang menganjurkan kalau bisa kita punya lebih dari satu sumber pendapatan. Ada sumber pendapatan utama, ada yang non-utama. Kan utamanya kerja, teman-teman ada yang kerja mungkin di perusahaan ini, perusahaan itu, atau jadi ASN. Tapi kita juga punya pekerjaan non-utama yang dia memberikan pendapatan. Bisa jadi pedagang, bisa jadi investor, nitipin uang di mana, bisa punya keahlian yang lain, mungkin nulis buku, mungkin ngajar, mungkin apapun. Intinya ada pendapatan yang menjadi sumber utama, ada yang sumber non-utama. Kemudian ada pendapatan yang sifatnya harian, bulanan, atau tahunan. Ada juga yang diidentifikasi dari nilainya. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Nah, ini semua kita identifikasi pada diri kita. Dan satu hal yang harus kita pahami, agama ini agama yang sangat menganjurkan kita semangat untuk bekerja. Bahkan kalau orang sholat Jumat itu, habis sholat Jumat jangan lama-lama di masjid, kata ayatnya begitu. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau ibadah sholat ya udah keluar dari masjid, cari itu karunia Allah. Jadi pilihan-pilihan pekerjaan itu ada. Dan di masa krisis ini, saya termasuk orang yang menganjurkan kalau bisa kita punya setidaknya 2 sumber pendapatan. Ya kalau telat. Minimal 2. Oke. Itu kira-kira beberapa dalilnya, silahkan dibaca sendiri. Yang kedua adalah konteks mengelola pengeluaran. Penting bagi kita melakukan yang disebut dengan financial check-up. Perlu untuk kita lihat dengan seksama pola pengeluaran kita seperti apa. Jangan sampai kita tidak mengenali perilaku finansial kita. Jadi ada istilahnya financial behavior. Kita harus tahu belanja kita, pola belanja kita kayak apa. Pengeluaran kita untuk yang wajib dengan yang ingin gimana. Jangan-jangan kita orang yang kebanyakan jajan misalnya. Yang punya anak mungkin terlalu banyak pengeluaran untuk Kinder Joy misalnya. Gitu. Nah ini bisa kita lakukan kalau kita mencatat pengeluaran kita. Sebulan, 2 bulan aja, kita catat semua dengan detail, kita akan tahu karakter kita. Kalau udah punya istri atau punya suami bisa dikomunikasikan. Seharusnya seperti apa, kemudian susun rencana strategis, kemudian evaluasi periodik. Makanya kalau di rumah tangga yang paling penting menetapkan siapa manajer keuangannya. Tidak harus istri, tidak harus suami, silahkan aja. Nanti kalau udah punya anak agak gede, minta anak yang ngurusin juga boleh. Saya punya temen yang anaknya udah SMA kelas 2, dia udah jadi manajer keuangan di keluarga. Jadi bapaknya ngasih duit aja ke dia. Urusan listrik, urusan makan, urusan transport, adik-adiknya dan seterusnya semua dia ngatur. Intinya ditetapkan manajer keuangan yang tugasnya 3. 1 merancang, 2 mencatat, 3 adalah melaporkan atau mengevaluasi, menyampaikan evaluasi. Jadi kita check up dengan baik ya. Itu yang kedua. Dari situ kita tahu, oh kita boros di sini, kita terlalu pelit di sini dan seterusnya. Kita harus menyepakati, kita dan keluarga harus punya kesepakatan seperti apa pola belanja kita. Ini penting sekali. Jadi kalau bisa ditetapkan manajer keuangan rumah tangga yang kerjaannya adalah merancang dan mencatat dan mengevaluasi.
Setelah itu mungkin yang paling penting adalah menyiapkan dana cadangan. Apalagi di masa krisis ini, permasalahan orang yang berubah dari mampu menjadi tidak mampu, yang tadinya di atas garis kemiskinan jadi masuk ke garis kemiskinan, karena biasanya nggak punya tabungan. Dan di Indonesia ini yang punya tabungan itu cuma 40% dari penduduk. Ini kecil sekali. Jadi penting bagi kita untuk membiasakan punya tabungan. Sekecil apapun pendapatan kita, memang harus ada yang disisihkan setiap hari. Tergantung pola pendapatan kita sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang pedagang, jualan di Tokped, di Bukalapak, coba sisihkan sehari 50.000 aja dari keuntungan. Maka kita punya cadangan 1,5 juta misalnya. Atau yang gajinya 6 juta, keep minimal 600.000, 10%. Jadi minimal ada yang kita cadangkan. Saya termasuk sering mungkin saya sampaikan di banyak forum yang udah pernah ikut kajian semacam ini sebelumnya, kita bagus punya 4 rekening. Ada rekening untuk transaksi, itu yang kita pakai buat ngambil duit di ATM, buat ngisi OVO, ngisi GoPay, buat kita belanja di Indomaret, Superindo, dimanapun, apapun nih, ini adalah rekening untuk belanja. Ini dibatasi jumlahnya jangan banyak-banyak. Yang banyak-banyak itu maksimal 4 kali pengeluaran kita dalam sebulan. 4 bulan ya, dikalikan 4 bulan. Ini kalau sebenarnya kalau duitnya banyak ya, kalau duitnya nggak banyak ya, yang ada itulah buat transaksi semua kan. Tapi walaupun kita mungkin duitnya nggak banyak-banyak amat, tetap harus punya namanya rekening cadangan. Jadi begitu masuk 6 juta misalnya gaji, maka 600.000 kita transfer. Karena cadangan itu mesti dipaksa. Mesti dipaksakan. Terbiasain supaya kita punya kemampuan berjaga-jaga. Ini precautionary namanya kalau di teori keuangan. Kalau di hadis Nabi yang tadi, yang ketiga, Allah merahmati seseorang yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga ketika sakit atau membutuhkan. Termasuk penting bagi kita mengantisipasi potensi pengeluaran di masa yang akan datang. Kita harus mengenali tipe pengeluaran kita. Mungkin teman-teman yang umurnya 20 tahun, mungkin persiapan nikah. Yang udah 25, 30, persiapan punya anak, persiapan punya DP buat beli rumah. Nanti kalau udah 30, 45 tahun mikir anak masuk sekolah SMP, SMA misalnya, atau mungkin pesantren. Umur udah 40 ke atas mungkin mikir anaknya nikah, mikir anaknya masuk S1, kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini diantara yang harus kita pahami pola pengeluaran kita pada kelompok umurnya masing-masing. Kalau udah sepuh banget, ya tua ya, 55, mungkin kita mikirin persiapan pensiun dan seterusnya. Jadi cadangan itu sesuatu yang penting. Yang ketiga, biasakan kita punya rekening untuk dana investasi. Jadi sisa dari dana cadangan kita, ketika dana cadangan kita pandang sudah cukup, yang kita memandangnya tentu sesuai dengan karakter pengeluaran kita. Beda antara orang yang punya asuransi dengan yang tidak punya asuransi misalkan. Artinya sebagian resiko cadangannya di-cover sama asuransi. Ada yang enggak sama sekali sehingga dia harus menyiapkan cadangan dengan cukup. Nah, kalau dana cadangan sudah sampai jumlah tertentu, maka bisa digerakkan dana cadangan itu ke investasi. Minimal mulai dipindahin dari tabungan ke deposito. Deposito misalkan, atau kita nabung rutin, bisa nggak semua yang kita cadangkan dibeliin emas gitu, 1 gram emas sebulan misalnya. Kita simpen, kalau 5 tahun ya lumayan tuh, jadi 60 gram gitu ya. Cukup tuh buat mahar misalnya, kalau yang sekarang masih umur 19, 20 misalnya gitu. Atau beliin sukuk gitu. Negara sekarang lagi sering nerbitin surat utang, ada surat utang syariah namanya sukuk. Itu yield-nya di atas deposito dan jangka panjang, sehingga untuk dana investasi ini relatif aman dari kemungkinan kita pakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi tetap liquid karena bisa dijual di pasar sekunder. Atau saham, atau juga reksadana. Ini beberapa opsi untuk investasi. Nanti kalau mau tahu detail, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi yang keempat, kita punya investasi. Nah,
itu semua dibingkai dengan akhlak yang baik gitu. Akhlak terhadap harta itu intinya 3. 1, syukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan la in syakartum la azidannakum. Syukur itu bentuknya apa? 1, menunaikan kewajiban zakat, infak, sedekah kita. Banyak bersedekah, banyak berbagi, itu bagian dari bentuk kesyukuran kita. Kemudian qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di hati kita kondisikan kita selalu merasa bahagia dengan apapun yang Allah berikan. Sedikitnya cukup, banyaknya menjadi jalan kebaikan, itu qanaah namanya. Yang ketiga adalah tidak israf dalam berbelanja, tidak berlebih-lebihan. Kita tahu batasan masing-masing, dan kemudian kita pagari batasan itu dengan sebaik-baiknya. Biasanya ukuran israf itu tadi untuk menjaga MPC-nya 0,9. Nah, kira-kira mungkin garis besarnya itu, insya Allah kalau 4 poin itu bisa kita jaga dengan baik, 4 atau 5 ya tadi ya, 4 ya yang paling esensi, maka 5 ya ini ya. Sama juga utang ya, belum saya lupa. Utang itu, kita hidup di dunia yang hari ini ngutang gampang betul. Kartu kredit bisa buat ngutang, beli barang tertentu ada cicilan, kadang-kadang nggak pakai uang muka, atau 0% dan seterusnya. Kita harus paham bahwa utang itu dalam agama ini perkara yang boleh berdasarkan banyak ayat ya, salah satu surat Al-Baqarah 282. Yang penting utangnya dicatat dan kita tahu kita punya kesanggupan untuk membayar hutang itu. Yang kedua, utangnya jangan lebih dari 1/3, karena kalau lebih dari itu pasti kita akan kesulitan, pasti akan mengganggu cash flow kita, membuat hak-hak yang lain terkurangi dan seterusnya. Yang ketiga, jangan posisikan utang itu tambahan pendapatan. Itu yang paling bahaya hari ini. Terus kita harus paham yang DP 0%, yang tenornya panjang, itu pasti penaltinya juga tinggi. Karena begitu cara lembaga keuangan mendapatkan keuntungan. Jadi diatur dengan baik supaya kita tidak terjebak dalam hutang, karena hutang itu sesuatu yang memang Allah juga menganjurkan kita boleh, tapi jangan sampai merusak hidup kita. Maka kita doa Allahumma a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung dari jeratan hutang atau hutang yang menjerat. Hutang boleh tapi jangan menjerat. Atau utang tapi untuk kepentingan yang produktif. Kita beli sesuatu yang dengan itu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Bukan hutang yang konsumtif sifatnya. Jadi 5 itu kuncinya. Meningkatkan pendapatan, mengolah pengeluaran, manajemen hutang, menyiapkan dana cadangan, dan punya investasi. Maka itu insya Allah jadi modal awal kita punya ketahanan keluarga, sehingga tujuan-tujuan finansial kita bisa kita kejar. Kira-kira itu mungkin sebagai pengantar, cukup setengah jam ya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi insya Allah. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Banu atas materinya tadi. Semoga bisa memberikan insight kepada kita semua. Selanjutnya, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya dan jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi langsung di chat di sini, di Zoom-nya. Boleh langsung di chat ke semua atau boleh juga jika ingin anonim untuk nge-chat ke saya. Bagi yang ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, Ustadz, ada satu pertanyaan nih, Ustadz, yang masuk ke saya. Jadi, Assalamualaikum Ustadz, untuk investasi, ingin bertanya, untuk investasi yang misalnya nanti uangnya bertambah atau deposito, aku mau nanya, itu sekiranya halal atau tidak ya? Mohon pencerahannya. Ya, jadi halal atau haram itu
konsepnya dalam agama namanya iwad. Iwad itu adalah counter value dari resiko, kerja, dan tanggung jawab. Jadi ada kaidah fikih menurut al-gunmu bil ghurmi al-kharaj bid dhaman. Jadi kalau kita dapat sesuatu, maka dia counter value dari kerja nggak? Kalau dari kerja ya pasti halal. Ya nggak? Kita kerja digaji, ya halal. Kita punya tanggung jawab. Misalnya kita jadi supervisor, mungkin kerjanya nggak seberat pekerjanya, tapi bisa jadi gaji kita lebih gede. Kenapa? Karena tugas kita melakukan pengawasan, melihat, mengevaluasi, monitoring, dan seterusnya. Atau ada resiko yang kita tanggung. Pedagang, ada resiko barang yang nggak laku, ada resiko barangnya tidak tahan lama, buahnya busuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu esensinya begitu. Nah, kalau kemudian didetailkan ke produk, misalkan kita investasi di mana deposito, ya carilah yang syariah, maka jadi halal. Kita begitu udah punya duit sekian, didepositokan, ada deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Itu asal di institusi syariah, itu kunci keduanya, maka itu halal. Makanya cari yang syariah aja. Kalau kita khawatir ya itu udah ada yang nanggung, ada yang ngejamin, namanya Dewan Pengawas Syariah. Kita beli sukuk, misalkan. Negara kan nerbitin surat utang ada 2 jenis. Ada surat utang yang tidak syariah, namanya SUN atau ORI, surat utang negara atau obligasi Republik Indonesia. Ada namanya sukuk SBSN, sukuk surat berharga syariah nasional. Itu produk-produk yang dikeluarkan oleh negara. Deposito juga sama. Kalau diperbankan syariah ya pasti halal. Kalau diperbankan yang konven ya haram. Begitupun saham. Saham kita punya indeks syariah, bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita beli ya beli yang syariah. Itu kalau buat orang awam ya, simpelnya cari yang syariah ya aman gitu. Tapi kalau kita mau mendalami, fikihnya tentu bagus sekali. Ngerti, oh ini haramnya karena apa? Ada riba di sana, ada gharar, ada. Nah, kita memastikan, misalkan sama-sama kita beli saham, satu mempelajari, satu tidak mempelajari, maka bisa dibuat yang satu haram. Kenapa? Karena dia unsur ghararnya tinggi. Orang lagi ngantri beli saham A, terus kita ikutan beli, ditanya sama apa? Nggak tahu, orang beli ya saya beli aja. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita beli, kenapa? Oh, ini udah direkomendasikan halal kok sama Dewan Syariahnya. Ini ada di list indeks syariah. Terus ini saya sudah pelajari laporan keuangan 3 tahun terakhir, saya sudah lihat, oh ini bisnis kedepannya juga kayak masih bagus. Sehingga beda secara fikih antara orang yang sudah mengkaji dengan orang yang belum mengkaji. Atau kayak deposito, misalkan yang paling simpel ya deposito syariah gitu. Atau beli emas lah, tentu yang paling gampang beli emas hari ini ya. Kita beli, ada Tokopedia, ada Bukalapak, udah tinggal buka doang tuh, beli 1 gram, beli 2 gram, nanti harganya naik kita jual, sepanjang memang emas yang kita beli ada barangnya, uangnya pindah, emasnya kita pegang, nanti kita jual, kita dapat uang emasnya pindah ke yang beli, maka itu ya dan biadin sawan bisawain terpenuhi secara akad, maka jadi halal. Jadi semua bisnis, semua investasi, sepanjang dia terjaga syariatnya, maka itu perkara-perkara yang dibolehkan. Bahkan kalau menurut saya bukan sekedar boleh, tapi dianjurkan. Karena kalau enggak, kita punya musuh namanya inflasi. Jadi hari ini, kalau kita enggak apa-apain duit kita, misalkan kita punya tabungan, sebutlah banyak gitu, 1 miliar. Tapi kita taruh di tabungan biasa aja, pasti nilainya dari tahun ke tahun terus turun. Karena uang kita sekarang dengan uang kita dulu, pasti nilainya udah lebih rendah yang hari ini. Dulu kita beli Aqua sebotol 1.500, sekarang udah 5.000. Berarti naiknya udah 3 kali lipat tuh Aqua. Ini contoh. Sehingga uang kita itu kan yang paling penting bukan uangnya, tapi daya belinya. Nah, untuk menjaga daya beli itulah pentingnya investasi. Makanya jangan kita suka punya tabungan banyak. Punya tabungan banyak itu bukti kita nggak bisa mengolah uang dengan baik. Tabungan kita mas cukupnya aja. Yang tadi saya bilang, rekening pertama itu untuk transaksi. Jaga aja di level kira-kira ya kalau kita sebulan keluaran 5 juta ya taruh 20 juta di situ. Sisanya
taruh di rekening investasi atau di rekening cadangan. Taruh di deposito, minimal deposito, kan deposito itu bisa menjaga nilai. Atau beli emas, atau beli reksadana misalnya, dan seterusnya. Ini opsi-opsi yang bisa kita lihat. Yang penting pastikan kita belinya di lembaga keuangan syariah kalau ke lembaga keuangan. Pastikan ada di daftar syariah. Pastikan transaksinya real, dan seterusnya. Ketika unsur-unsur syariahnya terpenuhi, maka insya Allah itu perkara yang halal, perkara yang baik, bahkan perkara yang dianjurkan, karena kalau tidak begitu maka kita akan terus. Tentu sekali lagi syarat awalnya adalah kita sudah mau mengeluarkan kewajiban finansial kita ya, buat yang sudah hartanya mencapai nisab dan haul. Oke, semoga menjawab ya. Siap. Baik, terima kasih Ustadz. Ada satu lagi nih yang masuk ke saya. Bismillah, mau tanya Ustadz. Tadi disebutkan baiknya memiliki 4 rekening. Rekening belanja, dana cadangan, investasi. Satu lagi rekening untuk apakah? Mohon maaf kalau saya kelewatan menyimak. Ya, yang keempat itu rekening dana sosial. Jadi kalau teman-teman nanti sudah banyak duitnya, insya Allah tampangnya kaya-kaya nih, namanya nama-nama orang kaya. Maka tentu zakat kita jadi banyak kan. Sebutlah kalau orang punya duit 1 miliar, maka zakat tahunannya aja berarti 1 miliar sisa, berarti zakat tahunan 25 juta. Ada orang yang simpel langsung mengeluarkan ke lembaga zakat selesai. Tapi mungkin ada orang yang punya banyak sangkutan gitu, dia bantuin ponakan, bantu apa ini itu dan seterusnya. Maka supaya tidak bercampur antara dana, kan dana zakat itu bukan hak kita ya, hak orangnya. Maka pastikan kita segera memisahkan. Termasuk kalau mungkin teman-teman ada yang berkelapangan dan biasa diutangin sama teman, nah sisihkan tuh dana-dana itu ke dana sosial. Jadi kalau dana sosialnya masih ada orang utang, ya ambil dari situ. Jangan utang ngambil dari dana transaksi. Jangan sampai utang orang itu mengganggu transaksi kita. Jangan sampai utang orang itu merusak dana cadangan kita yang sudah kita targetkan dengan tujuan finansial tertentu. Memang kita punya dana yang kita dedikasikan untuk sosial. Ini kalau udah lebih ya, mudah-mudahan. Kalau belum, diniatkan lah ke sana. Jadi kita punya 4 rekening tuh. Yang satu dana sosial. Untuk menjelaskan kalau itu bukan uang kita. Itu uang yang kita dedikasikan untuk orang lain. Kenapa? Karena memang kewajiban agama ke sana. Walaupun beberapanya sunnah ya, misalnya kalau udah 2,5% kan yang wajib. Misalkan kita taruhnya agak lebih misalkan. Yaitu tentu jadi dana sosial. Atau kalau kita dapat duit-duit yang agak aneh, kita yakin nggak yakin gitu ya, ya kita taruhlah sebagian. Atau ada keuntungan yang berlebihan gitu. Sebenarnya kan boleh-boleh aja gitu. Misalnya apa ya, saya kemarin baru jual Brompton tuh. Aku 32 juta misalnya. Saya mau sisihin 3 juta ke dana sosial. Kan sah-sah aja, nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena saya belinya dulu bahkan cuma 16 juta. Itu pun 4 tahun lalu. Cuma karena sekarang orang lagi tinggi, lagi high permintaannya, saya jual aja. Terus saya kan merasa untung gede banget gitu kan di hati saya. Sisihin dana sosial, itu nanti dana sosial itu yang kita pakai buat tadi bantuin orang. Jadi kalau ada orang utang kita bilang nggak ada, itu bukan berarti kita nggak punya duit buat belanja. Tapi memang dana utang, orang utang itu diambil dari situ. Dana buat bantuin orang ya kita ambil dari situ. Dana buat teman minjam, tetangga atau siapa gitu. Memang alokasinya sudah kita siapkan. Jadi jangan sampai dana buat kita transaksi harian atau bulanan, belanja bulanan terganggu oleh pengeluaran yang tidak semestinya. Gitu, Om. Oke, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukum dalam Islam ketika memilih asuransi jiwa untuk keluarga? Ya, asuransi jiwa itu sama, yang paling penting satu syariah. Dah itu aja. Ada prudensial syariah, ada takaful. Yang satu yang penting syariah. Nah, kalau udah sama-sama syariah, baru kemudian kita cek mana yang paling bagus benefitnya, gitu aja. Yang jaringannya lebih luas, yang benefitnya lebih tinggi, yang preminya lebih terjangkau. Yang paling penting syariah dulu. Clear. Mau Allianz kayak, mau apa, sekarang banyak banget produk. Kita bersyukur hidup di zaman di mana pilihannya banyak. Nah, tinggal kita pilih mana yang benefitnya paling oke, yang preminya bisa terjangkau, yang jaringannya luas, yang klaimnya
oke, kan banyak tuh cerita-cerita, misalkan kalau di ini klaimnya susah dan seterusnya. Kita cari yang klaimnya gampang. Itu baru pilihan. Tapi pertama pilih yang syariah, kedua baru pilih mana yang paling worth it versi kita. Makanya biasain jembrengin tuh. Jadi kalau mau beli produk asuransi, lihat semuanya. Klausulnya masing-masing. Ini bandingin, nah baru putuskan. Nanti beda-beda tuh. Ada sama-sama asuransi jiwa yang beda preminya, perlakuannya nggak sama gitu. Jadi ada asuransi jiwa yang kalau preminya di bawah 1 juta itu oke. Ada yang kalau di atas 1 juta dibandingkan asuransi yang lain yang lebih oke misalkan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kemampuan premi kita dan disesuaikan dengan benefit yang kita harapkan. Termasuk disesuaikan dengan resiko kita masing-masing. Misalnya teman-teman ada yang memang dari kecil luar biasa sakit-sakitan, atau punya penyakit bawaan, penyakit turunan, gula, jantung, atau apa misalnya gitu ya. Atau mungkin dari kecil udah divonis penyakit tertentu, tentu resikonya nggak sama gitu ya. Dengan orang yang dari kecil sampai gede emang nggak pernah sakit apa-apa, kecuali pilek, batuk misalnya gitu ya. Nah ini nanti disesuaikan, kita yang bisa ngukur. Tapi yang paling pertama, syariah dulu. Yang kedua baru kita sesuaikan mana yang fit dengan kita, preminya, benefitnya, dan lain-lain. Semoga jelas ya. Baik, Ustaz. Next. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isro dari UI. Afwan, saya ingin bertanya, apakah benar mengambil untung lebih dari 2 kali lipat pada jual beli itu termasuk riba? Lalu bagaimana ya cara memahamkan anggota keluarga mengenai riba? Namun masih ada utang atau kredit di bank konvensional yang terdapat riba dalam transaksi tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ngambil untung itu bukan riba. Karena jelas ayatnya wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sepanjang itu jual beli yang ma'ruf, jual beli yang baik, yang difahami sama-sama, tidak ada tadlis, penipuan di situ, tidak ada gharar, tidak ada uncertainty, ketidakjelasan pada barang yang dijual dan seterusnya, maka sah-sah saja. Mau 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena kan kalau orang nggak mau beli kan sama juga kan. Kita misalkan lagi punya emas 1 gram, kita punya lapak, di Bukalapak kita jual 2 juta segram. Gitu. Terus nggak ada yang beli, ya udah. Tapi kalau ada yang beli, salah nggak? Ya kan nggak ada yang salah juga. 2 juta kan berarti 2 kali lipat di atas harga pasar. Kan harga pasarnya 1 juta misalnya. Atau kita punya emas 5 gram, harga pasarannya 5 juta, kita jual 7 juta misalkan. Kan kalau ada yang beli ya sah-sah aja. Sepanjang jual belinya ma'ruf, maka itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kan yang beli kan juga pintar, makanya dalam hukum jual beli ada rukun akidain 2 pihak yang berakad, syaratnya merdeka balik gitu ya. Balik berakal. Nah, kalau dia nggak berakal ya dia nggak boleh gitu ya, kecuali ma'ruf. Jadi berakal itu perkara yang penting. Kemudian secara umum jual beli tentu memang ada pada barangnya masing-masing. Ada barang tertentu yang kita nggak bisa ngambil keuntungan besar, misalkan barang-barang yang sifatnya inelastis kalau bahasa orang ekonomi. Barang pokok, beras, gula, minyak goreng, yang nggak bakal laku lah kalau dijual ngambil margin sangat tinggi kan, karena memang pertarungan di pasar itu ya pertarungan pada quantity. Dia memang ngambil untung kecil tapi dalam jumlah penjualan yang besar. Dan seterusnya. Tapi ada barang yang memang barangnya langka misalnya. Orang jualan pelek apa gitu, Toyota Supra gitu. Ya pasti harganya nggak ada standar harganya bahkan. Orang jual koin Abbasiyah misalkan ada teman-teman yang punya gitu, dijual di pasar orang-orang yang berminat gitu, tentu nggak sama gitu. Oh ini rare, ini punya nilai sejarah yang tinggi, pasti jadi beda ceritanya. Orang beli apalah apapun ya, tentu ini ukurannya jadi ukuran yang masuk. Tapi sepanjang jual belinya ma'ruf, pembeli penjual sama-sama paham, tidak ada penipuan, maka itu perkara yang sah dan halal. Kedua, bagaimana memahamkan tentang riba? Ya memang ini perkara yang tidak mudah karena dianggap udah lazim ya di masyarakat kita. Orang utang ya ada bunganya. Ya pelan-pelan, tapi insya Allah hari ini suasananya udah jauh lebih baik ya.
nggak terlalu sulit. Gimana kalau udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin riba yang baru lagi. Kan ayatnya begitu ya, kalau teman-teman buka surat Al-Baqarah 275, Allah menyebutnya dengan kalimat yang sederhana tapi pas gitu. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah, udah ngerti maksudnya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu. Yang dulu ya udah dulu, fantahu falahu ma salaf. Fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah, urusannya balik kepada Allah. Wa man ada, nah ini yang nggak boleh. Barang siapa yang mengulangi lagi, udah tahu kemarin KPR pakai yang nggak syariah, ya udah terusin aja sampai selesai. Oh masih 20 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Masih 15 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa over kredit ya bagus. Tapi kalau nggak apa-apa terusin. Tapi begitu udah tahu, nah besoknya beli mobil, milih yang nggak syariah lagi. Nah ini masuk ke ayat ini, waman ada, barang siapa yang mengulangi, maka Allah mengancam dengan neraka langsung. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi yang nggak boleh itu kalau kita mengulangi riba. Kalau yang dulu ya udah dulu gitu. Waktu nggak ngerti ya Allah nggak maksain gitu ya. Jadi kalau masih ada utang atau kredit di bank konvensional ya beresin. Tapi kalau bisa dinegosiasikan ya, kalau mungkin kan utang itu ada 2 jenis ya. Kalau kebanyakan orang sih utangnya utang konsumtif biasanya ya, beli rumah namanya KPR, beli mobil atau motor KKB, kredit kendaraan bermotor. Itu mungkin agak susah dinegosiasikan. Tapi kalau utangnya utang bisnis nih, misalnya saya utang buat usaha. Kemudian kalau utang bisnis itu biasanya pembayarannya itu beda dengan murabahah secara umum. Karena akadnya biasanya musyarakah atau mudharabah. Atau kalau di bank umum ya akadnya qard yang berbunga kan. Makanya kemudian dia bisa nego supaya dipercepat sehingga bunganya lebih kecil, atau dia minta bunganya nggak dibayar tapi saya bayar pokoknya lebih cepat misalkan. Kalau banknya lagi butuh likuiditas, biasanya bisa-bisa aja. Tergantung negosiasi kita dengan bank tersebut. Itu kalau utangnya utang produktif. Makanya nanti dibedakan nih, masing-masing punya model. Tapi kalau utang kreditnya itu kredit konsumtif seperti rumah, mobil, apalagi HP, mungkin kalau ada yang beli HP ngutang, panci, dan seterusnya gitu, maka itu perkara yang konsumtif, ya udah yang dulu-dulu, yang penting jangan bikin utang yang baru lagi. Mudah-mudahan jelas. Nanti silakan didalami Al-Baqarah 275 sampai 282 tuh. Itu semua tentang isu ini. Next, monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Bismillah. Mohon izin bertanya, bagaimana hukum membeli barang lelang dari Pegadaian Syariah? Boleh, asal udah dilelang. Yang nggak boleh, belum dilelang kita paksa beli. Itu masuk prinsip la tuzlimuna wa la tuzlamun. Melanggar prinsip la tuzlimuna wa la tuzlamun. Kalau udah dilelang, ya berarti memang udah ada kesepakatan antara si pemilik barang dengan Pegadaian Syariahnya. Nggak ada masalah. Walaupun kadang-kadang harganya juga nggak miring-miring amat sih kalau menurut saya. Hari ini ya. Kecuali kalau barangnya memang agak aneh gitu ya. Kalau barang normal misalkan, biasanya sih nggak jauh. Ya cuma beda tipis lah, nggak signifikan. Tapi intinya boleh. Sepanjang tadi dari Pegadaian Syariah dan udah ada proses syariahnya. Karena kalau di syariah itu kan ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua transaksinya komplei secara syariah, memenuhi kaidah-kaidah syariah. Gitu, kira-kira. Jelas ya, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya, bagaimana menjaga kesehatan finansial? Tadi kriterianya mohon dijelaskan ulang, Ustadz. Lalu istilah MPC tadi apa ya? Terima kasih. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya MPC itu marginal propensity to consume. Berapa persen bagian dari uang kita yang kita habiskan untuk belanja. Jadi orang disebut sehat secara finansial ketika MPC-nya semakin rendah. Contoh nih, misalkan A, waktu gajinya baru 3 juta, mungkin duitnya habis semuanya buat bayar kos, buat makan, buat beli baju. Itu berarti MPC-nya 1 atau 100% tuh habis. Kalau kemudian gajinya naik jadi 5 juta, dia udah bisa nabung 200.000 misalkan. Maka, atau 250, maka 250 itu kan berarti 1/20 ya, berarti dia MPC-nya 95 tuh. 0,95 gitu ya. Jadi dia udah bisa 5% nabung. Nanti gajinya naik 10 juta, dia bisa nabung 1 juta misalkan. Maka 1 juta itu savingnya 1 juta, berarti MPC-nya 0,9. Nah, semakin kecil MPC semakin bagus.
akan baik kalau udah tajir melintir ya mungkin MPC-nya bahkan 0,1 misalnya gitu ya, gajinya 100 juta, pengeluaran cuma 10 juta misalnya gitu. Maka dia punya ruang untuk tabungan dan ruang untuk cadangan dan ruang untuk investasi yang lebih besar. Semakin besar ruang untuk investasi, cadangan, tabungan, maka itu memberikan dia ketahanan secara keuangan. Dia punya financial resiliency. Nah, nanti tinggal dibagi tuh lebihannya, mana yang untuk dana cadangan. Cadangan yang tadi saya bilang, minimal 4 atau 6 kali dari pengeluaran. Sisanya masuk ke investasi. Tentu semuanya udah dikurangi pengeluaran sosial ya, yang udah kita niatkan, yang jadi amal soleh kita. Nah, investasi itu tentu pakai dana sisa, ngambil dari saving, atau sisa dari yang sudah tidak kita pakai untuk belanja kita. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita makin rendah MPC-nya, maka kita semakin sehat secara finansial. Yang kedua, kita disebut sehat kalau utang kita itu nggak banyak-banyak amat. Ukurannya apa ya? Maksimal 1/3. Ya, kalau si A gajinya 3 juta, misalkan anak baru lulus gitu ya, baru kerja di satu perusahaan kecil, gajinya pas 3 juta di masa COVID, terima aja lah gitu, karena nyari kerja juga lagi susah misalnya gitu. Dia belum wajib bayar zakat. Zakat itu kan minimal 5,8 ya, kata Basnas hari ini. Nih kalau 3 juta masih oke. Belum wajib bayar zakat. Tapi kalau kita mau nyisihin sebagai infak, sedekah, ngasih ke orang tua, ngasih ke anak yatim misalnya, sisihin 2,5%, bagus. Tapi kalau enggak, belum wajib secara fikih. Nah, dari 3 juta itu, misalnya kita beli motor, cicil. Maka pastikan cicilannya nggak lebih dari 1 juta. Kalau cicilan lebih dari 1 juta tuh pasti banyak repotnya tuh, banyak pengeluaran yang jadi nggak normal, makannya jadi nggak wajar dan seterusnya. Maka maksimal utang itu 1/3 dari total pendapatan kita. Yang ketiga ya tadi kita bisa menyisihkan minimal 10% untuk dana cadangan atau dana tabungan. Yang nanti akumulasi dana cadangan tabungan itu bisa kita investasikan. Itu kalau udah banyak banget dan investasinya baru kita bagi. Investasi yang jangka pendek, menengah, panjang. Misalnya beli tanah itu investasi jangka panjang. Beli emas investasi jangka pendek. Beli saham mungkin jangka menengah panjang. Tergantung kita pemain atau bukan. Kira-kira begitu. Semoga jelas ya. Selanjutnya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Apa hukumnya apabila beli emas secara online melalui aplikasi? Karena ada yang bilang nggak boleh. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi jual beli emas itu syaratnya 2 secara fikih. 1 yadan biyadin, sawa'an bi sawain. Jadi mesti cash and carry kira-kira begitu. Jadi memang tangan dengan tangan itu maksudnya tunai ya. Nah, sekarang tunai zaman hari ini kan salah satunya transfer ya. Dan sekarang dengan online itu maksudnya apa nih? Kalau online itu maksudnya semacam Tokopedia atau Bukalapak ya, kan dijamin sama Tokopedianya, bahkan ada asuransinya kan. Duit masuk, barang dikirim, barang sampai, semua itu terkontrol dengan baik, bahkan kita tahu di mana posisi barang, tahu di mana posisi uang kan. Kalau begitu maka masuk ke kategori sawaan bisawain. Yang nggak boleh itu, yang masih jadi, bukan nggak boleh ya, karena tetap ada yang membolehkan, yang masih jadi perbedaan di kalangan ulama itu adalah tentang murabahah emas, walaupun fatwanya udah ada. Jadi kita sebenarnya nabung buat nyicil beli emas. Jadi kita udah beli atau belum? Belum. Nah, atau makanya sekarang dibalik. Kita beli emas dulu. Misalkan kita beli emas 10 gram. Harganya 10 juta. Nah, untuk bayarnya kita belum punya duit. Jadi kita nyicil ke bank. Nah, katanya jadi murabahah. Banknya beliin 10 gram harga 10 juta. Dijual ke kita harga 12 juta. Kita bayar selama setahun, sebulan 1 juta, maka dalam setahun kita punya emas 10 gram. Nah, itu merubah, jadi boleh. Jadi yang nggak boleh yang gimana? Yang kita jual beli emas, tapi emasnya nggak ada sebenarnya. Dan ini banyak terjadi, cuma jual beli harga aja. Misalkan saya Badar nih, ada Rehan beli ke saya. Bang beli ya, tapi emas, saya bilang emasnya sama saya aja ya, gitu. Jadi saya catat bahwa Rehan punya emas 10 gram saya misalkan. Terus saya bilang, harga lagi naik nih Han, mau dijual nggak ke saya? Dapat untung nih 20.000 per gram. Ya udah jual aja bang. Masuk. Sementara Rehan tuh nggak pernah megang emasnya, nggak pernah ngeliat emasnya. Nah, itu yang nggak boleh.
Jadi kita kalau beli emas ya emang ada tuh barangnya. Entah di Antam kayak, entah Antam Pulau Gadung, mau Antam Simatupang, mau di Bukalapak, mau di toko emas ITC, dimanapun mesti jelas ada barangnya. Jadi ketika diperjualbelikan itu ya dan biadin. Kategorinya begitu. Termasuk ya dan biadin itu transfer. Kita transfer barang masuk itu masih terkategori ya dan biadin. Tapi sampainya besok nih, Gojeknya nggak bisa same day misalnya gitu. Masih cuma 0,1 gram misalnya. Ya boleh aja nggak masalah. Itu masih kategori yang dibolehkan. Tapi kalau kredit maka harus jelas tuh. Kalau kredit maka jangan kreditnya karena kredit itu nggak jelas. Tapi murabahah namanya, murabahah emas. Ada orang atau lembaga keuangan yang membelikan emas buat kita, dia jual ngambil margin. Margin dia sesuatu yang halal, kita nyicil ke dia dan emas itu jadi milik kita sampai kemudian cicilan kita lunas. Demikian, semoga paham ya, mudah-mudahan. Ini agak tipis bedanya. Pertanyaan terakhir nih Ustadz. Siap. Izin bertanya Ustadz, jika terpaksa memakai tabungan bank konvensional, seluruh uangnya itu menjadi haram atau bunga tambahan saja? Pernah dengar kalau tidak apa-apa pakai produk konvensional, asal bunganya disedekahkan ke benda yang sifatnya tidak masuk tubuh. Benarkah itu boleh Ustadz? Baik, bismillah. Yang pertama harus difahami bahwa sesuatu yang haram, selamanya haram kecuali ada unsur yang membolehkan. Yang membolehkan itu daruriyat misalnya. Misalkan apa ya? Misalkan ada siapa gitu ya, si A gitu. Ada Faris misalnya. Kuliah di New Zealand misalkan. New Zealand nggak ada bank syariah misalnya. Sekarang ada tuh ya. Misalkan di yang nggak ada bank syariah ke Islandia misalnya, nggak ada bank syariah tuh Islandia. Terus dia kan mau nggak mau harus buka rekening. Ada bunganya. Maka bunganya itu jadi haram. Tapi pokoknya nggak ada masalah. Karena kita cuma pakai jasa layanannya saja. Kenapa? Karena di sana nggak ada opsi. Tapi kalau kita punya opsi yang syariah, maka syariah itu yang kita pilih. Dan hari ini, kecuali duit teman-teman udah triliunan, kayak bank syariah sih masih bisa ngelola ya. Kalau udah di atas, berapa ya misalnya, di atas. Ya kalau urusannya masih retail gitu ya, insya Allah masih bisa lah bank syariah hari ini. Apalagi kalau bank syariah jadi merger tuh, asetnya udah 207 triliun ya, akan bisa melayani nasabah dengan lebih baik. Insya Allah. Jadi rasanya nggak ada alasan. Tapi kalau memang terpaksa, misalkan rekeningnya dibikinin sama bapaknya, misalkan ini teman-teman yang belum lulus ya, ini beberapa udah lulus sih saya kenal namanya. Dibikin bapaknya, transfernya begitu ya, udah terima aja. Yang penting pastiin nggak dimakan bunganya. Kita cuma pakai jasanya saja. Begitu nanti udah punya duit sendiri ya buka tabungan syariah. Ada yang lain ya. Kira-kira begitu. Ya, semoga jelas ya. Baik, terima kasih Ustadz Amin. atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban dari Ustadz Banu, berakhir pula sesi tanya jawab kita pada hari ini. Selanjutnya sebelum kita akhiri kajian pada sore hari ini, izinkanlah saya menyampaikan kesimpulan dari kajian sore ini. Yaitu yang pertama ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kesehatan finansial kita, yaitu tabungan, yaitu 10% dari penghasilan, hutang cicilan tidak lebih dari 1/3 atau 33% dari jumlah penghasilan kita, tabungan atau aset yang kita miliki minimal 4 kali dari jumlah pengeluaran kita. Lalu adapun cara menjaga kesehatan finansial kita yaitu adalah dengan meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran, memanage hutang yang kita miliki, memiliki dana cadangan dan juga memiliki investasi. Untuk itu diperlukanlah manajer keuangan untuk mengatur semua keperluan keuangan tadi. Sementara untuk deposito, asuransi dan lain sebagainya adalah halal selama itu adalah dari lembaga yang syariah. Karena ada dewan penanggung jawabnya. Untuk itu, kita lihat dulu terlebih dahulu syariah atau tidaknya suatu hal, baru kita bisa memakainya, baru kita lihat dari keuntungan dan kebutuhan yang kita bisa dapatkan dari transaksi tersebut. Dan untuk kita yang sudah menggunakan yang konvensional, adalah tidak apa-apa, asalkan kita tidak mengulanginya lagi di masa depan, jika kita memiliki opsi yang syariah. Itu saja. Selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Banu. Dari Ustadz Banu, apakah ada closing statement? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, terutama yang
sudah berkeluarga, maka pastikan 5 variabel tadi itu bisa kita jaga dengan baik. Karena masalah keuangan keluarga ini bukan masalah yang sederhana bagi banyak rumah tangga. Yang kalau kita bisa kelola dengan baik, insya Allah kita terhindar dari kemungkinan masalah yang lebih besar. Yang kedua, pastikan kita bisa membaca potensi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Yang mau nikah berarti pengeluaran buat nikah, yang mau punya anak, yang mau beli rumah, yang mau kuliah ke luar negeri, dokter yang mau spesialis, dan seterusnya. Maka kita memang sudah punya perkiraan, perhitungan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengantisipasi pengeluaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, pastikan kita selalu memilih yang halal, baik pendapatan ataupun pengeluaran, karena itu semua menjadi jalan keberkahan. Kalau berkah, insya Allah kita mendapatkan tambahan kebaikan. Karena barokah itu kata Nabi, definisinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mungkin itu. Satu lagi mungkin tambahan, hati-hati dalam berhutang. Jangan sampai kita masuk ke jebakan yang justru membuat kita sulit keluar dari kubangan yang tidak menyenangkan itu. Itu aja mungkin. Makasih banyak. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa di Japri atau bisa didiskusikan di kesempatan yang lainnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau yang ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah closing statement dari pembicara kita, Ustadz Banu, yang menandai berakhirnya kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan kepada peserta sekalian untuk mengisi CSI untuk kajian ketahanan keluarga kita ini. Untuk linknya sendiri sudah saya bagikan di chat di link Zoom-nya untuk segera mengisi. Untuk itu saya selaku MC berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan saya mewakili seluruh panitia meminta maaf bila ada kesalahan terutama yang berasal dari diri saya sendiri. Dan jangan lupa pula untuk tetap mengikuti kajian terakhir kita untuk besok hari. Untuk itulah, untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.